اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan mengkaji surah Al-Adiyah, surat yang berada setelah surah Al-Zilzalah, sebelum surah Al-Qari'ah. Surat Al-Zilzalah adalah surat tentang hari akhir. Surat Al-Qari'ah juga tentang hari akhir, tapi wal 'adiyati dhabha bukan tentang hari akhir. Nah, saya akan bantu sampai ayat 5. Mana ayat 5-nya? Fawasafna bihi jam'an. Nanti kita stop di situ, kita cari tahu kemana itu 5 ayat, maksud dari 5 ayat yang kita kaji, baru nanti kita teruskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, supaya lebih mudah, ini ayat dengan menggunakan metode sumpah. Jadi Allah bersumpah, Allah mempertaruhkan kredibilitasnya, karena tidak orang bersumpah kecuali orang itu mempertaruhkan kredibilitasnya. Nah, di sini yang mempertaruhkan kredibilitas tidak tanggung-tanggung, Allah. Jadi kalau ada sumpah berarti saking seriusnya, baik sumpahnya ataupun objek sumpahnya. Misal, demi Allah saya bersumpah, itu masih subjek sumpah, akan melanggar Undang-Undang Dasar 45. Sumpah pegawai, sumpah jabatan, Sumpah penjahat ini. jahat. Ini sumpah. Alhamdulillah, pengantin baru sudah orang sudah bodoh. Ulangan pengantin ulangan. Wih, kalau ulangan Doa pagel kepar. Oh iya sudah. Ya benar. Hampir kajian dihentikan pada penuh. Iya benar besan.
Allah bersumpah, artinya Allah apa tadi bahasanya? Kredibilitas. Mempertaruhkan kredibilitas. Bahkan yang digunakan sumpah juga dari ayat 1 sampai 5 ini tidak main-main. Kalau di bioskop atau ada film baru, ada istilah trailer, yaitu cuplikan suatu film. Pasti langsung kepada konfliknya, langsung konfliknya supaya menarik hati. Bahkan kadang-kadang begitu tedeng langsung wong tibun dah secak. Begitu juga wal adiyati dolha. Begitu layar dibuka, karena trailer itu iklan, itu tiba-tiba ada beberapa kuda berlarian. Kalau film ya, bayangkan ini di bioskop. Al-adiyah itu berasal dari kata aduun, musuh. Al-adiyah tukang gawe memusuhan. Al-adiyah tukang gawe memusuhan. Tapi ini maskulin, ini feminim. Feminim itu temannya feminax. Feminim temannya pertama Temannya femina. Feminim muannas. Nah, yang dimaksud adalah kuda yang tugasnya gawe memusuhan, yaitu kuda perang. Iya kan, kuda yang tugasnya memancing permusuhan, kuda perusuh. Itu enggak sembarang kudanya. Pertama, kudanya harus betina, karena kuda betina adalah kuda yang paling kencang lari. Karena kuda petarung itu harus dipilih kuda yang paling kencang larinya. Maka digunakan al-adiyatu, yaitu jamak siqal dari feminax atau feminim, yang wadon ya, betina. Nah, jumlahnya berapa itu kalau jamak muannas itu? Paling sedikit tiga apa ini? Berarti kudanya nggak ikut, ini ekornya doang. Ekornya doang, kudanya nggak ikut. Gimana ini? Ya udahlah, 3 ekor kuda beserta tubuh dan badan. Kaki juga. Ke tangan ke sikil. Paling banyak 9. Ya paling banyak 9. Ada yang menduga ini menceritakan trailer suasana peperangan perang Badar. Maka terbantah, karena di perang Badar 500 berapa pasukan Rasulullah? Oh, sekarang udah turun ya 300 pasukan Rasulullah itu hanya dibekali 2 ekor kuda. Berarti
Nah ini harus minimal 3, paling banyak 9. Dengan demikian patahlah teori yang mengkaitkan wal-adiyati dhabha dengan perang Badar. Ini bukan tentang perang Badar, tapi tentang kemampuan kuda. 1 yang betina, 2 memang dibuat khusus untuk perang, sehingga tidak sembarang orang punya. Tidak sembarang orang punya, ya. Mungkin setiap rumah punya kuda, tapi punya kuda perang, itu nggak sembarang. Setiap rumah punya mobil, tapi punya mobil 2 pintu, nggak sembarang. Apa setiap rumah punya mobil bak terbuka? Kan 2 pintu lagi. 2 pintu. Sama. Karena mobil sifatnya khusus ngangkut Barang. Jadi mobil yang sifatnya spesial. Nah, mari kita mulai ayat 1 sampai 5 secara maraton aja, nanti kita berhenti. Wal adiyati, dan demi kuda perang yang berlari kencang, dhabhan, yang terengah-engah. Bukan berarti kecapean, saking kencangnya lari. Bahkan dhabhan itu bukan kan jalan selalu begitu kalau dia tukang di jorangan itu jalan. Berarti nggak akrab sama jaran, sama kuda kan enggak. Wal adiyati, Allah meminta kita membayangkan ada sekawanan kuda kurang lebih 9 ekor berlari dengan sangat kencang, dhabhan, sampai harus terengah-engah. Fal muriyati, yang dari sepatu kakinya itu memercikkan api, qadhan, dengan sangat keras, karena tumpukan benturan sepatu kuda dengan bebatuan dari jalanan yang dilintasi. Bayangkan sampai memercikkan api, saking kerasnya benturan. Berarti kira-kira ini kapan percikan api terlihat dengan kontras? Ketika gelap, ya, tidak terang. Berarti ini kuda menerobos di waktu sangat gelap, sehingga kelebatan kudanya, andai kata tidak ada percikan api, itu nggak ketahuan. Dan andai kata bukan suara engahan napasnya, itu nggak ketahuan. Jadi kita tahu ada kuda berkelebat, satu dari suara terengah-engahnya, yang kedua dari kilauan percikan api di kakinya dari sepatu kudanya itu. Bahkan saking hebatnya ini penyerbuan, fal mughirati, si bandit kenapa ya? Sopir, jokinya kan bandit, joki itu. Fal mughirati, si banditnya mengarahkan subhan, penyerbuan itu di waktu subuh, gelap banget. Nggak sembarang kuda bisa digerakkan di subuh hari, nggak sembarang. Ini kuda-kuda yang udah disuntik narkoba kali ini, karena kan harus punya doping, punya keberanian.
ketakutan ditepiskan, harus tunduk dan patuh pada, bisa pada banditnya, bisa pada tuannya, majikannya. Fa'atharna, sampai menimbulkan asar. Asar itu bekas. Apa bekasnya? Debu, nak'an yang mengatas, terbang ke atas, berkepulan. Padahal di waktu embun-embun membasahi bumi. Jadi pada waktu embun membasahi bumi. Apa ini artinya? Itu si kaki kuda saking tekanannya kuat, itu dia masuk berapa senti ke tanah sehingga lapisan basah embun aja terlewat, terangkat itu tanah. Yang terlihat adalah kepulan debu. Kudanya udah nggak bisa dilihat lagi, apalagi si jokinya. Wah, mirip film lah. Film kalau lagi ada penyerbuan kan udah nggak kelihatan tuh, penuh dengan kepulan debu. Fawasatna, bahkan keren ini. Fawasatna, wasatiyah. Apa wasatiyah? Al-wusta, wasit, juru penengah. Fawasatna, maka kumpulan kuda itu menengah, menerobos ke tengah-tengah. Wasat, maka kumpulan kuda itu menerobos jama'an, di kumpulan lawan. Berani amat ini. Ibarat kata ada kumpulan musuh, nggak tahu tiba-tiba ada sekumpulan kuda sudah di tengah-tengah. Saking cepatnya, saking luar biasa lah, tanpa takut. Nah, kita koma sampai di sini karena setelah itu namanya objek sumpah. Jadi ayat 1 sampai 5 adalah sekuen dari suatu trailer. Anggaplah film dengan pemeran 9 ekor kuda tangguh dan para joki. Saya menghayal sedikit. Nah iya, ini harus dihayalkan. Saya ini waktu tinggal di Bukit Tinggi itu sering mendatangi Lapada, tempat latihan kuda. lapangan pacu kuda. Oh, pacu. Jadi kalau ada pertandingan kuda itu betul itu. Kuda itu kan 9 ekor, betul 9 ekor sekali berpacu itu. Kencangnya bukan main. Yang naik itu kita yang takut kalau dia terbancing itu. Jadi benarlah tuh. Ya, artinya orang-orang dulu adu kecepatan dengan pacu kuda. Sekarang kita adu kecepatan dengan tenaga Sepeda motor. kuda. Berapa tenaga kuda mobilnya Pak Jirusti? Berapa power horse-nya? Ya, kemampuan tenaga kudanya berapa? Nah, sampai ayat 5, kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu, Allah harap cerita apa begini? Ya, dengan trailer itu, sekuen itu, mau cerita apa? Bagi yang menjawab dengan benar, maka akan diberikan 1 porsi buka puasa pada hari Kamis di Masjid Bilal. Mau kemana coba? Dengan asumsi 1,
surat Al-Adiyat berkedudukan setelah surat tentang hari akhir, yaitu Al-Zilzalah, dan juga sebelum surat tentang hari akhir, yaitu Al-Qariyah. Itu asumsi. Jadi Ustaz, ini kesimpulan saya saja. Apakah saya keliru, dimaafkan saya. Kalau keliru denda 1 porsi. Kuda ini dibicarakan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, jadikan barang sumpahan. Jadi kuda ini makhluk yang penting diperhatikan oleh kita ini. Terus? Karena dalam kehidupan mereka, kuda-kuda ini, mereka itu juga sering berpacu seperti kita ini. Kuda ini berpacu dikendali oleh manusia. Berarti Kalau- mirip dengan kuis ya. Ya, kalau manusia dipacu oleh nafsunya, Dalam melodi. maka kita tidak melihat kuda itu curang dalam pekerjaan. Cuma kita ini yang sering curang dalam kita nafsu. Bukan juga. Jadi Satu penting porsi betul, itu hadiah. penting sekali kita perhati ayat ini. Jadi ajakan untuk memperhatikan kuda yang Cara mereka berpacu itu jujur, Ustaz. alat untuk berpacu. Yang curang makalah yang curang. Nah, kita milih presiden aja curang. Kalah Nah, kan tuh. Jadi Boleh juga boleh. Cuma terancam denda 1 porsi. jadi apa pejabat kita ini nggak membaca ayat ini ya sebelum mereka berpacu dalam melodi. Siapa nama pembawa acara berpacu dalam melodi? Hei, siap. Gus Hendra. Oh iya, orangnya ganteng, Ustaz. Semua juga ganteng. Gus Hendra Berpacu. berpacu dalam melodi. Oh. Saya tadi sedikit kebalasan, jadi sehat saja. Ada yang dari Ahwat. Ahwat, ibu-ibu ada. Paling muda Bu Haji Ana. Apa yang dimau Allah dengan 5 ayat pertama ini? Karena ayat ke-6 sudah mulai objek sumpah. Tadi sudah ada Pak Haji Rusdi mengkaitkan kuda dengan KPU. Mengejar dunia. Itu ada lagunya. Yang terbayang oleh saya, Ustaz, Apa itu? kalaulah terpilih Oh, masih berlanjut ya? yang sekarang ini, kalaulah terpilih yang sekarang ini, ternyata dia curang, alangkah besarnya dosa yang mengangkat dia ke neraka Cuma Indonesia. Pak Haji Rusdi yang masih menduga curang. Yang lain udah meyakini. Kalau Ya kalau itu kan menduga. Cuma Haji Rusdi yang belum meyakini, yang lain udah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak setiap orang di Mekah, bahkan di Madinah, di zaman itu punya kuda dengan kemampuan hebat kayak gitu. Tapi insya Allah lah, rumah orang-orang yang middle kelas menengah pasti punya alat bantu kendaraan, bisa untuk mengangkut kayak onta ya, bisa juga untuk mobilisasi, baik kuda kecil apa disebutnya itu kedelai, keledai, kuda cepat, tapi hanya segelintir orang yang punya kuda perang itu. Bahkan setiap orang kaya mikirkan aja
pengen punya kuda perang itu. Tapi andai kata pun punya uang, jumlahnya segelintir, sehingga berlaku hukum ekonomi. Semakin langka barang, semakin mahal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kuda-kuda ini, kuda-kuda perang ini diminati oleh banyak orang karena beberapa aspek. Yang pertama adalah loyalitasnya. Loyalitasnya yang paling tinggi. Jadi tolong dipahami, kuda itu bukan robot. Kuda itu makhluk, ada takutnya juga. Ada takutnya, ada malesnya. Tapi kuda-kuda terpilih untuk perang itu sudah menghilangkan rasa takut. Ya. Saking loyalnya, takut tidak diperdulikan, malas juga nggak diperdulikan. Maka kuda perang istimewa karena loyalitasnya yang luar biasa. Yang kedua, kenapa kuda perang itu sangat diimpikan? Kalau pertama tadi loyalitasnya mengalahkan di antara kuda-kuda peliharaan lainnya. Yang kedua adalah kecepatan berlari. Kecepatan berlarinya tidak ada yang mengalahkan. Nah, yang ketiga adalah eksotisnya. Karena feminim kan. Ya, kalau nggak eksotis namanya feminax. Ini feminim. Sama lah kalau kita punya mobil Jaguar, semakin eksotis banget. Kayak wadon bahkan melebihi istrinya, dielus manis, dielus manis. Karena garis-garis halus pada Jaguar, pada Horse C itu memang menawan, namanya eksotis. Maka digunakan tak marbuto juga. Nah, yang pertama tadi apa? Loyalitas. Dari situlah Allah. Jadi di hangout tuh tempat-tempat ngobrol, nongkrong itu selalu satu sama lain para bapak itu ngalem-ngalem jaran biasalah. Edan jaran kita merekaur di pelototi tunduk, saking taatnya, saking loyalnya kepada si empu yang punya kuda. Justru di titik itu Allah berfirman, baru beberapa saat kalian bicara soal loyalnya kuda pada kalian. Innal insana li rabbihi lakanud. Berbalik 180 derajat, justru manusia sangat badung dan tidak mau loyal, kalah dengan kuda sekalipun. Itu maksudnya Sana tadi Ustaz. iya kesana. Jadi bukan ke Hasyim Asy'ari. Saya sangka 15 ini cerita-cerita kuda biasa, rupanya mendidik kita manusia ini rupanya ya. Iya, jadi itu kan obrolan bapak-bapak di warung-warung kopi, tempat-tempat tua, membicarakan kehebatan kuda-kuda betina yang tugasnya menerobos ke medan pertempuran. Itu semakin loyal, semakin dialah. Bahkan Pak, kuda itu seperti punya rasa hormatnya. Kalau sudah tercium bau majikannya, dia tunduk duluan. Iya tuh. Itu udah tercium itu, belum terlihat, belum terdengar, belum tertabok. Semakin dilecut, semakin pasrah kepada maunya majikan. Tapi lihatlah kata Allah, innal insan, sesungguhnya sekabeh manusia, bahkan yang pura-pura ibadah sekalipun. Kata pura-pura di garis bawah ini ya. Karena ini persoalan innal insana, seluruh manusia, bahkan yang kita lihat kayak saya Ustaz,
kiai pun lirabbi kepada majikannya. Ini bukan Tuhan dalam pengertian ini majikan, karena dikiaskan kepada majikan kuda-kuda. Itulah kanud, faktanya tukang ngebandel, membangkang, tidak loyal, kalah berbanding 180 derajat dengan loyalnya kuda-kuda itu pada majikan. Lakan kanud itu mubalaghah lazim, sama dengan artinya kafur, kufur nikmat. Kanudun tidak punya terima kasih kepada majikannya namanya Allah. Dan kuda-kuda itu peka, semakin sering disisir, dimandikan, semakin tahu diri bahwa dia harus loyal. Itu kuda. Belum lagi kalau sambil lulus-lulus dengkulnya karena sepatunya mau diganti, itu semakin manja banget dan siap bekerja untuk kepentingan apapun. Bandingkan cara Tuhan, cara Allah memelihara kita, kalah majikan-majikan ke kuda. Tapi ternyata kita kalah dengan kuda dalam hal loyalitas pada majikan. Jadi Ustaz, otak kita manusia ini lebih rendah daripada kuda nampaknya ya. Etikanya lebih tinggi kuda daripada Itu lebih rendahnya kita itu. kita nggak punya etika, ethics apa itu ethics? Jadi tidak punya rasa respect, itu tidak punya etika. Masya Allah. Nah, tadi kita membuat kalimat bahkan ahli ibadah sekalipun, bahkan orang kaya sekalipun, kayak saya sekalipun, ustadz, kiai, tetap tidak pengen ketahuan orang lain bahwa sebetulnya saya badu kepada Allah. Jadi semua orang pengen tidak ketahuan badunya pada Allah, tidak loyalnya pada Allah. Ketika orang itu dikenal ahli ibadah, maka sangat takut ketahuan tidak loyal. Maka Allah menegaskan, wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, ini ada tusya'annya, sehingga nggak perlu tanya hunya kemana. Wa innahu, dan sesungguhnya, ala dzalika, apa ini berarti? Wa innahu yaitu ala kunu dihi, atau ala kufu wa innahu, dan sesungguhnya al insan itu ala zalika, terhadap bandelnya, sikap bandelnya, sikap tidak tahu terima kasihnya, itulah syahid, bukan barang yang bisa disembunyikan. Sangat bisa dilihat oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Ya. Artinya mafhum mukhalafahnya ada semacam mungkin fitrah kali ya, fitrah kita untuk tidak mau ketahuan bahwa kita itu bandel pada.
maka kita pakai sarung seperti santri, pakai peci seperti ahli ibadah, bahkan beli pensil alis untuk melukis jidatnya supaya kelihatan ahli sujud. Ada yang pakai celak mata biar kelihatan kayak santri. Wis tua ngecelak mata. Ane kan mubalik ning TV kan ya. Tukang ngecelak. Karena memang diasosiasikan celak itu sing Arab. Seolah-olah orang Arab itu ahli agama baik. Atuh kelek dalam pesantren Cibeber, pesantren Gresik. Kita selalu punya potensi tidak pengen ketahuan. Berapa persen tingkat kebadungan kita pada Allah? Tetap adalah entah 2%, 4%, dan kita nggak mau ketahuan. Serius nggak mau ketahuan. Ya. Karena itu menunjukkan sifat binatang kita. Kekalahan kita dari binatang. Siapa yang mau keuruan lebih rendah dari binatang? Nggak mau. Ya. Jaranglah orang mau disebut kafir ya, kafir. Waktu ngamuk. Padahal Allah sering melakukannya dalam Al-Quran. Dia, apakah kamu kafir? Untungnya udah paham Quran kan. Kalau paham Quran marah itu. Tapi kalau kita tanya, kamu kafir? Oh marah itu. Padahal mungkin iya. Orang nggak mau disebut kanut. Ai kafur, bisa kafur itu artinya kanut juga qata', artinya putus, membuat hubungan loyalitas kita pada Allah terputus. Kanut ai qata', terputus. Nah, kenapa setiap kita punya potensi badung melawan baik apalah ini pontak ngeberung songong ngeberot apa mana itu apa sih ini wong Tuhan bae ngeberungi tapi bervariatif ya, selalu ada lah persentase. Nah ini dibongkar oleh Allah. Wa innahu sing arane manusia iku sing arane manusia Nah, di sini ada hubbun, ada al-khair, tapi ada juga la syadid. Hubbun, jadi kalau hubbun itu kawin, misalnya hubbul baiti, penggila rumah. Apalagi berarti saya nih hubbu ida, penggila si ida. Oh beneran penggila. Nah manusia itu penggila, bukan pecinta. Jadi lebih dari cinta itu apa? Nah tergila-gila. Nah itu siapa yang ingat lirik lagu dengan kata gila? Firman kehilangan.
firman kehilangan itu bisa. Nah, aku gila. Iya benar kata. Kurang keras. Sesungguhnya al khair ay ad-dunya. Bisa juga al mal, bisa al anak itu apa itu? Aulad. Pertanyaannya, kenapa nggak dibuat simpel aja oleh Allah? Misal lihubbil mal atau lihubbil aulad. Nah ini soal opini. Jadi al khair itu artinya adalah superlatif. Ada orang-orang yang tergila-gila sampai yang disebut the best itu bukan akhirat, tapi dunia. Jadi al khair di situ adalah Allah merekam mindset kita, nggak ada yang lebih utama selain dunia. Dan kita memang kan begitu, ya. Ya kita jujurlah, mana yang lebih mewah, ibadah kita atau harta kita? Pasti harta kita. Maka kita jaga mobil kita, tapi belum tentu kita jaga sholat kita kan. Nah itu cara pandangnya udah seperti itu. Nah berbahayanya ada dua persoalan. Pertama adalah ada orang yang mengopinikan yang paling barang mewah itu bukan akhirat, dunia. Satu dia namanya al khair. Yang membuat lebih gila lagi adalah orang ini tergila-gila. Jadi sudah opininya keliru, mindsetnya menyesatkan, karena Allah sudah berkali-kali di Quran mengingatkan yang al khair itu selain pasulhi apalagi? Al khair. Padi di tetangganya. Jadi ada dua persoalan. Satu, membangun mindset tidak ada yang lebih penting dari dunia. Yang kedua, tergila-gila pada kemilau dunia. Wah itu ngeri. Ada lagi ternyata persoalan baru. Yang ketiga, tergila-gilanya tingkat sadis. Syadid. Tingkat sadis. Sadis itu udah bahasa sekarang ya. Tidak selalu negatif. Sadis itu artinya luar biasa. Cintanya sadis. Oh enaknya sadis banget. Pernah makan mie ramen yang baru belum sebelum pembensin Ciracas? Belum. Oh enaknya sadis benar. Itulah sadis. Jadi sangat apa ya? Bersangatan. Pokoknya dahsyat lah. Oh dahsyat, powerful bang. Saking powerfulnya orang berani mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendapatkan semua itu. Seperti kuda yang berani mempertaruhkan nyawanya demi berbakti kepada majikan. Kuda ini kan menerobos ke tengah-tengah pasukan, tidak mau berhitung bagaimana kalau panah berkelebat, tombak berkelebat. Dia gadaikan nyawanya untuk satu tujuan, mengabdi pada majikannya. Tapi kita justru karena syadid berani mengorbankan nyawa hanya untuk lihubbil khair.
Jadi rupanya majikan kita bukan Rabbun lagi, tetapi apa majikan kita? Hubbul khair, kesenangan. Kita diperbudak oleh kesenangan kita. Jadi sekali lagi, apa yang dianggap barang mewah oleh para khalid? Apa yang mau dilus-lus setiap hari? Istri, rumah, kendaraan. Maka kita jaga. Banyak orang dilibatkan untuk menjaga itu. Tapi tidak seperti itu cara kita menjaga jalan menuju takarrub kepada Allah. Ngajan bid'ah tak tidak peduli, kurang khusyuk tidak peduli, kurang syarat, apalagi syarat rukun nggak peduli. Sing penting keburuhan lagi badung nih. Maka semua orang yang sudah kaya dengan cara lacur, jahat, curang sekalipun tetap nggak mau disebut pembangkang Allah. Tetap baik pengen kedeleng tas puasa, tas salat, wong Islam, umrah, haji. Tapi kata Allah, emang lu pikir bisa menyembunyikan? Bahkan untuk diri kamu sendiri lah syahid? Tidak. Mari kita buktikan. Apa kata Allah? Apalah yang lamu, bagaimana itu nanti akibatnya? Idza bu'sira. Nah ini yang bu'sira yang paling rumit. Ternyata di bahasa Arab juga ada singkatan. Apa singkatan itu? Lempar, apalagi gemblong, itu singkatan. Begitu juga tape juga singkatan. Apalagi parhali yang dari singkatan. Gembleng ya singkatan. Bintul. Bong siro itu ternyata singkatan. Itu berasal dari dua kata yang dikawinkan. Pertama, bu'isa. Masih ingat bu'isa lihutam mima maka rimalah harap berarti bangkit. Siapa yang tahu bangkit? Tukunya cuang ya. Tuku bangkit. Iya, cuang ya. Yang kedua asarun, membekas, berbekas, berbekas. Nah ini dikawinkan jadi bo siro. Jadi boisa dan asar dikawinkan jadi afala ya'lam, bagaimanakah nantinya idza bu'sira, kalau bekas-bekas itu dimunculkan kembali. Apa disebutnya? Diperlihatkan, dihadaratkan, apa disebutnya itu? Divisualkan kembali. Padahal sudah terkubur lama. Orang yang saya bunuh sudah saya hilangkan jejaknya. Terpaksa dia saya bunuh, tapi saya nggak mau orang tahu bahwa hartanya udah saya kuasai. Saya bunuh jejak-jejaknya, saya kubur, tapi dengan kuasa Allah. Kata Allah, idza bu'sira, bagaimana kalau jejak-jejak kejahatan itu kemudian diangkat oleh Allah?
dibangkitkan kembali, dibuat analisanya, labnya, forensiknya, jejak digitalnya, mafil kubur, segala hal yang sudah kita sembunyikan, mafil kubur. Ini soal jejak kejahatan ya. Bukan soal kita dikubur, bukan. Nah, terjemahan depannya apa sih itu? Nah, jadi letterlek kan? Ini jadi letterlek. Padahal maksudnya jejak digital kejahatan kita yang sudah bertahun-tahun berhasil kita sembunyikan. Emang ada yang bisa disembunyikan? Serapat-rapatnya apa? Menyimpan bangkai. Jangan bangkai aja dari dulu, nggak diganti-ganti, yang baru lah. Apa? Ada yang baru. Menyimpan terasi lah. Menyimpan terasi pasti akan dibongkar juga oleh Allah. Nah, itu namanya bong siro. Jadi bong siro itu ada dua unsur kata. Pertama, membangkitkan sesuatu yang tadinya sudah tenggelam. Yang kedua, asaro, membuat terlihat lagi tadinya nggak terlihat. Namanya jejak. Jejak. Oh, hebat. Setiap benda yang berkelebat dengan kecepatan tertentu sekalipun pasti ada jejak warnanya, ultraviolet itu. Walaupun 1000 tahun yang lalu ada jejak, ada frekuensi yang ditinggalkan. Itu udah alamiah. Tapi orang belum dapat lihat. Allah memperlihatkannya, asal memperlihatkannya, membuat sesuatu menjadi terlihat. Disebutnya asar. Asar itu ya, siapa yang tahu syaratnya Nabi? Istrinya. Tapi kita harus tahu syaratnya Nabi. Maka jejak-jejak salatnya Nabi disebut asar. Bekas-bekas. Iya, asar. Dari mana? Dari riwayat-riwayat hadis. Riwayat hadis itu kadang mendapatkan istilah ilmiah asar. Asar itu jejak. Oh, luar biasa namanya bong siron ya. Kok bisa dikawinkan begitu ya? Kita makan tahunya singkatan MK doang kan ya? Ya Pak Jusria. Dia tahunya singkatan cuma MK. Iya. Dan bagaimana kalau husila? Ini sama berarti afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Atau wa afala ya'lamu idza husila ma fis sudur. Husila, diwujudkan ma, segala apapun yang berhasil fisudur kita sembunyikan di dalam dada, bukan hanya dada kita. Lalu kita ancam orang lain. Ingat ya, hanya kamu yang tahu. Semua disimpan di dada. Tapi ada juga orang lain tahu, kita ancam lagi. Banyak dada yang menyimpan rahasia. Banyak dada. Semua terkait dengan kejahatan yang disembunyikan. Orang gak mau ketahuan bahwa dia gila harta. Gak mau ketahuan. Bagaimana itu kalau khusila? Nah, kata bagaimana itu artinya pasti. Pasti Allah akan membongkar segala yang berhasil kita tutupi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum sampai di terakhir, sekali lagi ada orang yang nekat berpikir sangat pragmatis, sangat pendek, seolah-olah selesai semua perkara di dunia. Padahal surat sebelum Al-Adiyat adalah surat Al-Zilzalah yang harusnya membangun rasa guncang dalam pikiran kita tentang akhirat.
Dan setelah surat Al-Adiyat adalah Al-Qari'ah, membayangkan bagaimana akhirnya setelah di alam barzakh kita dibangunkan oleh suara-suara yang membuat kita nggak nyaman, ya. Al-Qari'ah. Mestinya orang sudah mulai hati-hati, hidup tidak sebatas di dunia. Semua yang kita sembunyikan akan terbongkar, ya. Kenapa kita kok seolah-olah bisa melawan Allah? Dan kenapa kita tidak seloyal kuda-kuda pada majikannya? Coba, kuda itu kalau bekerja tanpa curang, tidak ada alih-alih, tidak ada pura-pura, tulus, bahkan mati sekalipun nggak peduli. Nggak ada kuda ngirim surat permohonan istirahat sakit, itu nggak ada. Atau malas bekerja lah, lagi sumpah, enggak, tetap bekerja. Sementara kita terlalu banyak alasan pada Allah, maka Allah menegaskan. Nah, ini inti dari surat Al-Adiyat, ya. Percuma semua permainanmu, pencitraan itu percuma. Karena apa? Inna rabbahum, karena sesungguhnya majikan kalian yang kalian pikir bisa ditipu, bisa dicurangi bihim oleh manusia, yaumaidin, pada hari baik al-zilzalah, nah itu maksudnya tuh, ya, maupun pada hari al-qari'ah, itulah khabir, akan membuat laporan terbuka, ya, la khabir, bahkan secara detil, itu la khabir, detil, tidak ada yang berhasil kita sembunyikan. Percuma, karena kita sebetulnya mengukur dunia ini terlalu pendek, hanya sebatas di dunia. Nah, itulah surat Wal-Adiyati Dhabha yang sering bapak-bapak, ibu-ibu baca. Saya mah baru paham sekarang, saya. Ya, artinya 5 ayat pertama itu mau kemana? Saya baru paham sekarang. Kalau nggak kita mengkaji bareng, saya nggak paham ini. Jadi Ustaz, orang yang telah berbuat kesalahan besar, ya, dia berupaya untuk menutupi. Berjalanlah waktu sampai dia tua itu. Apakah itu sejak dia berbuat sampai itu tidak ada kegoncangan jiwa itu, ketakutan dan jiwa ketahuan segala macam? Kalau sudah 3 hal berpadu, 1 hubbun, 2 kerusakan persepsi, menganggap yang paling the best al khair itu dunia, dan yang ketiga ini syadid, dosisnya udah full banget, dosisnya full, udah tergila-gila, dosisnya full, maka Abu ya Syekh juga percuma nasihat, sulit. Ya. Tapi saya punya teman Ustaz, katanya gini, saya telah pernah membuat kesalahan, katanya. Sudah saya kembalikan uang orang itu, katanya. Sudah minta maaf saya dengan dia, ya. Tapi masih tetap dua jantung saya itu terketar-ketir sampai ini. Pada umur saya sudah lanjut, ya, katanya. Bagus, itu namanya perasaan bertobat, Pak. Masya Allah, ini bagus saja. Orang kalau tidak punya rasa menyesal itu artinya dibikin asam lambung naik, tidur terganggu, merasa gelisah karena dibayang-bayangi dosa. Maka dosa disebut zambun. Zambun itu artinya buntut, ekor. Kemana kita pergi, ngekor aja, kelihatan aja. Dia lebih dari bayangan. Bayangan bisa hilang kapan waktu, tapi ekor makan terus membuntuti. Nah, dosa kita itu dambun, ekor.
yang mengekor terus mengganggu pikiran, makan, tidur, dan itu bagus tuh fitrah. Nah, yang kita bicarakan orang dungu merasa wajar melawan Allah dan merasa bisa menyembunyikan jejak-jejak kesalahannya. Itu salah paham, kata salah paham. Inna rabbahum bihim yauma idin la khabir. Sia-sia, semua akan diumumkan sebagai publikasi umum, la khabir, terbuka tentang siapa perempuan yang dibunuh, didolimi, bahkan tentang janin yang diaborsi. Semua kan jejak-jejak kejahatan. Siapa modal orang yang kita jahat menguasainya, tanah, harta anak yatim, semua. Bahkan waktu untuk beribadah yang kita korupsi hanya untuk kepentingan dunia, semua akan diumumkan. Sekarang memang secara fitrah kita nggak mau ketahuan. Nggak ada lah orang yang masang kayak anak ospek karton, saya 50 kali nggak sholat, nggak. Pokoknya marah bila mau dianggap kita ini kanun. Kanun itu apa ya? Badung, ngeberung, ngeberot, bangor. Ada nggak yang mau disebut bangor? Nggak ada. Padahal sebetulnya kita bangor, walaupun presentasinya bervariasi. Kenapa? Allah menegaskan innal insana, sekabe manusia, sekabe. Bahkan ketika kita beribadah ada juga sisi melawannya kepada Allah. Nah, besok kita akan teruskan dengan kajian surah Al-Zilzalah. Tas Al-Zilzalah buat amat itu Al-Bayyinah itu ya. Oh, Al-Bayyinah ini dawa amat itu. Jadi lamun ibu-ibu maca surat Al-Adiyat, yang diingat adalah aji sampai keleh taatnya dengan jarak. Jangan kalah taat dengan kuda. Aku qouli hada wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah